Cek cek, yo, what's up guys? Oke, jadi kali ini saya mau review lagi hasil dari Anek Hunter versi 4.97. Nah, ya ini sekarang masukin minggu kedua ya. Jadi sebelumnya saya pakai Anek Hunter yang versi 4.89, tapi karena sudah loss sekitar 10%, akhirnya saya ganti aja ya dengan yang versi terupdate yang 4.97. Ini ada lagi versi yang play update yang versi 5 ya. Kalau nggak salah versi 5.22 ya kalau nggak salah. Itu saya belum coba ya, jadi sekarang masih yang pakai 4.97. Kita coba cek apakah ini terus-terus. Kalau misalnya kita masih terus loss, nanti mungkin akan saya update lagi dengan menggunakan yang versi 5. Atau kalau misalnya akan profit, mungkin saya akan bandingkan dengan yang versi 5 untuk video apa namanya, planning ke depan ya, planning ke depan seperti itu. Nah, jadi kita sekarang fokus dulu untuk bahas hasil ke minggu kedua ini ya. Yang minggu pertama kita sudah profit ya. Kemudian saya bilang bahwa jangan bersenang dulu, karena walaupun minggu awal dia profit, bisa aja minggu-minggu berikutnya hasilnya adalah loss. Kita cek langsung aja. Oh, ternyata bener ya, ini berarti ada loss ya. Karena awalnya kalau minggu pertama ada profit sekitar 101 ya, 101, sekarang udah 96, berarti sekitar ada 5 ya, 5% sudah loss ini. Kita cek aja sama-sama apakah benar. Kita cek langsung tanggal 21 sampai tanggal 24 ya, 24. Oke. 21. Oh, kenapa di sini malah profit ya? Oke, kita cek lagi, dari tanggal 21, 21 sampai 24. Oh, nah ini baru nih benar. Oh, sampai tanggal 25 ya, ternyata saya salah. Sampai tanggal 25. Terus sampai tanggal 25. Akhirnya min 5,68, berarti benar 5% minus ya. Oke, kita langsung cek aja untuk hariannya. Dari tanggal 21. Tanggal 21 kosong ya. Ini berarti tidak ada posisi. Kemudian tidak ada eksekusi. Kemudian tanggal 22. Tanggal 22. Oh, tanggal 22 ada nih open posisinya. Ada 4 ya. Ini kena TP, jadi masih sama ya. Ini di naik kantor yang bergerak adalah TP-nya ya. TP-nya yang bergerak akan mendekati walaupun hasilnya akhirnya minus. Kemudian ini kalau misalnya tidak kena SL, belum kena SL-nya, makanya TP-nya terus bergerak dia walaupun hasilnya minus ya. Akhirnya dia kena TP ya, hasilnya minus. Oke, lanjutkan lagi. Tanggal tanggal berapa? Tanggal 23 ya, 23. Ini tanggal 23. Oke, ada 3 posisi. Nah, sebenarnya ini kenapa ada tanggal 22, ada tanggal 23 ya? Ini karena AEA ini sebenarnya Hunter ya. Dia bekerja pada jam GMT malam ya, berarti ini jam 23 sama ini jam 00 ya. Jadinya sehingga pas jam 23 itu masih tanggal 22, sedangkan setelah jam 00 dia tanggalnya 23. Itu namanya Hunter ya. Di sini dia pakai jam server ya, jam server. Padahal sebenarnya kalau misalnya ini dibawa ke jam Indonesia, jam 00 ini merupakan jam sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi ya. Itu masih ada. Makanya akhirnya dia ada tanggal 22 atau tanggal 23, padahal historinya di sini adalah tanggal 23. Oke ya, sampai sana paham lah ya. Sekarang kita lanjut tanggal 24. Tanggal 24. Makanya kalau bisa kita lihat kita setelah pasang kita lihat dia jam 7 pagi. Oh, ada pending order nih. Sebenarnya itu kita cek aja jam servernya ya. Itu sebenarnya jam servernya itu jam
23 atau jam 00. Nah, seperti ini ya, nih tanggal 24 ya. Masih sama ya, jam 00 sama jam 23. Dapat profit cuma 0,56. Ini kalau bisa profit kecil ya, cuma minusnya yang jadi besar. Berbanding terbalik sama EA Sping ya. Kalau EA Sping itu minusnya kecil, nah kalau bisa profit dia besar. Tapi di sini minusnya yang besar, akan profitnya dikit-dikit ya, kecil-kecil. Ya, dan terakhir tanggal 25. Makanya akhirnya tanggal 25 ini ya kita cek. Tanggal 25 akhirnya hasilnya loss minum ya. Karena profitnya ini kecil-kecil, sedangkan pas loss dia gede sekali ya. Karena yang bergerak di sini adalah TP. Oke, jadi hasil akhirnya adalah min 6,49. Dan kalau misalnya kita cek mingguannya seperti tadi, itu hasilnya adalah min 5,68. Sudah minus 5% jadi 96. Mungkin memang minggu kedua ini kita belum beruntung ya. Semoga aja di minggu ketiga akan ada recovery ya, recovery lagi. Walaupun sedikit-sedikit, yang penting bisa recovery deh ya. Kalau misalnya loss di sini sebenarnya sakit hatinya kalau misalnya lossnya banyak gitu. Banding terbalik sama Sping. Kalau misalnya Sping dia profitnya yang banyak, lossnya sedikit, walaupun kebanyakan adalah OP-nya adalah loss terus ya. Tapi lossnya cuma min 0, sekian, min 1. Tapi di sini malahan lossnya yang lebih besar pada profitnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk klaim drawdown ya, oke, bisa digolongkan bahwa drawdownnya kecil ya, atau di bawah 20% lah. Karena di sini kenanya TP terus yang minusnya juga tergolong seperti drawdown cuma kecil sampai min 4 karena kena SL-nya sekitar 4% ya, 4,5%. Kalau misalnya kena TP-nya minus sekitar min 2, min 1%-an ya. Makanya drawdownnya dia bisa klaim kecil. Tapi kalau misalnya terus loss ya rugi juga, walaupun drawdownnya kecil tapi hasilnya adalah loss. Makanya lebih baik ya hasilnya bisa profit terus lah, walaupun mungkin lama karena kita kan kalau misalnya loss terus ya itu mengganggu psikologi ya. Itu benar-benar harus butuh psikologi yang kuat gitu. Kita sekarang cek bahwa terus loss nih, akhirnya sampai 80 deh saldo kita atau balance kita. Tapi ternyata minggu depannya 2 minggu lagi itu bisa recovery gitu loh. Jadi kita bisa aja kita stop, padahal dia bisa minggu depannya recovery. Itu yang tidak bisa kita prediksi karena channel benar-benar masa depannya kita tidak tahu akan bergerak ke arah mana ya. Kita tahu adalah dia bergerak ke kanan ya, itu sudah jelas. Oke, jadi hasil kali ini minggu kedua adalah loss ya. Makanya saya sebelumnya sudah ingatkan bahwa jangan bersenang dulu karena itu minggu pertama ya. Karena minggu kedua ya akhirnya memang terbukti akhirnya loss. Nah, saya masih tetap ya lihat perkembangannya ya. Mungkin kalau misalnya loss terus mungkin kita akan batasi selama sebulan. Tapi semoga aja minggu ketiga, minggu seterusnya akan profit ya. Kita doakan saja seperti itu. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk review minggu kedua dari Anya Kanter yang versi 4.97. Dan dari kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa sekali investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam investasi, gunakan uang dengan uang yang Anda sudah siap untuk kehilangan. Oke? Trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Nah, cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.